Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Marsanda dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat pendukung sistem informasi manajemen dalam sistem informasi manajemen pertemuan 3. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware komputer. Komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan orang yang menjalankannya. Perangkat keras atau hardware adalah segala peralatan yang berwujud fisik atau peralatan komputer yang dapat dilihat dengan menggunakan indera kita. Sedangkan software adalah suatu program yang berisi suatu instruksi atau perintah yang dimengerti oleh suatu komputer. Materi selanjutnya yaitu 5 jenis perangkat keras yang dimana terdiri dari perangkat keras input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam suatu memori sistem komputer. Contohnya di sini yaitu keyboard, mouse, scanner, dan ROM drive. Yang kedua yaitu perangkat keras proses yang digunakan untuk mengelola data perintah terhadap data yang dimasukkannya. Contohnya yaitu CPU. Perangkat keras output yang berfungsi untuk menampilkan keluaran dari data yang diproses, contohnya monitor, speaker, printer, dan proyektor. Yang keempat, perangkat keras penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan suatu data, contohnya RAM, ROM, hard disk, SSD, NVMe. Yang kelima yaitu perangkat keras kelistrikan, yang dimana sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan yang stabil. Perangkat ini digunakan untuk menstabilkan listrik yang masuk ke dalam sistem komputer, contohnya power supply dan lainnya. Selanjutnya materi tentang perangkat keras pada casing. Casing di sini adalah suatu perangkat keras utama komputer yang menjadi tempat dudukan dari hard disk dan CD-ROM drive. Terdapat beberapa perangkat keras pada casing. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU yang bertugas untuk mengelola data dan mengontrol kerja sebuah komputer. Komponen dalam CPU ini seperti Arithmetic Logical Unit, Storage, dan Control Unit. Yang kedua, memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan data permanen. Yang ketiga, media penyimpanan data dari hasil input seperti hard disk, disket, flash disk, CD-ROM, CDR, dan lain-lain. Yang keempat, motherboard, yaitu suatu perangkat yang berfungsi sebagai tempat perangkat prosesor, memori, FGA card, sound card, dan LAN card. Selanjutnya, VGA card yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar, yang dimana perangkat ini dapat mengubah data-data dalam bentuk digital yang kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar pada layar komputer, pada layar monitor. Selanjutnya, sound card yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Sound card ini adalah kartu yang terpasang pada motherboard yang kemudian bagian lainnya dilengkapi dengan plang ini yang memasang kabel menghubungkan ke perangkat input atau mikrofon dan output suara atau speaker. Selanjutnya, input device atau perangkat masukan. Alat masukan ini atau input device adalah suatu bagian dari perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan juga memberikan instruksi. Beberapa alat masukan agar dapat bekerja dengan baik membutuhkan suatu perangkat lunak atau software yang kemudian disebut dengan device drive. Beberapa contohnya yaitu seperti keyboard yang digunakan untuk memasukkan data yang berupa teks. Yang kedua, mouse yang menampilkan petunjuk di layar agar cepat memilih teks, mengakses menu, berinteraksi dengan program dan data yang muncul di layar monitor. Selain mouse juga ada trackball, touchpad, dan pointing stick. Selanjutnya, perangkat multimedia yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data dalam bentuk digital seperti mikrofon, card reader, dan video input. Selanjutnya, scanner untuk mendigitalisasi foto atau gambar dan teks yang sudah dicetak pada suatu kertas. Selanjutnya yaitu materi tentang perangkat pemrosesan atau proses device, yang dimana
Pengertiannya yaitu suatu perangkat keras yang berperan dalam memproses suatu data atau input menjadi data yang siap saji atau output. Macam-macam dari proses device ini yaitu motherboard, yaitu tempat jalannya data hingga komponen dapat bekerja dengan benar. Perangkat ini adalah badan yang menghubungkan seluruh sistem komputer. Yang kedua, prosesor atau CPU adalah otak dari suatu PC yang bertanggung jawab atas semua kegiatan sistem komputer. Semakin cepat CPU bekerja, maka semakin cepat hasil keluaran dari komputer tersebut. Yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori ini bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat, yang kemudian diolah menjadi suatu informasi. Yang keempat, power supply, yang dimana alat ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen komputer ke dalam sumber daya yang ada. Yang kelima, graphic card, yang bertugas untuk mengolah sinyal-sinyal analog ke dalam digital dari CPU ke output grafis ke layar monitor. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diproses atau diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak berfungsi sebagai suatu program yang menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras. Setiap software dibuat sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang kemudian bertujuan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan tugasnya, seperti menghitung dan mengelola angka, membuat dokumen, laporan, makalah, dan lainnya. Kategori dari perangkat lunak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan operasi dasar sistem, yang termasuk menjalankan software aplikasi. Contohnya disk operating system, Windows, Unix, Linux, dan lainnya. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software, yang dimana software ini digunakan untuk menyelesaikan tugas yang berbentuk seperti membuat surat, mendengar musik, menghitung, dan lainnya. Suatu aplikasinya itu seperti Microsoft Word, Excel, Pixel, SPSS, dan lainnya. Yang ketiga yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman atau language program. Digunakan untuk menyusun dan membuat serangkaian instruksi tertentu dan menerjemahkan dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Yang keempat, perangkat lunak penanganan kinerja atau utility yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah komputer agar kinerja dari komputer tersebut semakin maksimal, misalnya backup, disk clean up, wifi, bluetooth, dan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.